Pemirsa, kami awali iNews Prime hari ini dari Jakarta. Hujan deras yang melanda Jakarta pada Selasa malam membuat sejumlah jalan terendam banjir. Salah satunya di Jalan Puri Kembangan, Jakarta Barat. Banjir dengan ketinggian air dari 30 hingga 40 cm ini membuat kendaraan mengalami mati mesin. Hujan deras disertai angin kencang dan petir melanda ruas Jalan Puri Kembangan, Jakarta Barat. Volume ketinggian air mencapai 30 hingga 40 cm. Hal tersebut membuat kendaraan roda 2 yang melintas harus berjalan di bahu jalan. Salah satu kendaraan roda 2 mengalami mati mesin saat menerjang banjir. Selain hujan deras, banjir diperparah dengan buruknya drainase. Penurunan jenazah. Hormat sejahtera. Kakak beradik korban ledakan amunisi yang terjadi di Desa Segara, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat dimakamkan. Kedua jenazah dimakamkan bersebelahan sesuai permintaan keluarga. Usai dilakukan otopsi oleh tim DVI Polda Jawa Barat di Rumah Sakit Umum Daerah Pamempek, Garut, korban ledakan amunisi tidak layak pakai di Desa Sagara Cibalong diserahkan kepada pihak keluarga. Dari 13 korban meninggal dunia, 9 orang telah teridentifikasi dan sisanya 4 jenazah lagi masih belum teridentifikasi. Setelah diserahkan kepada pihak keluarga, jenazah atas nama Anwar, Munawar, dan Ius langsung dibawa pihak keluarga untuk disolatkan. Pemakaman 2 jenazah ini berlangsung dramatis dan isak tangis pun mewarnai prosesi pemakaman. Jenazah kakak beradik ini dimakamkan bersebelahan sesuai dengan permintaan pihak keluarga. Dari Garut, Jawa Barat, Il Solihin, iNews melaporkan. Sementara itu, jenazah Mayor CPL Anda Rohanda, anggota TNI yang gugur dalam ledakan amunisi dimakamkan di Cileunyi, Kabupaten Bandung Barat. Almarhum dimakamkan di dekat makam kedua orang tuanya. Setibanya di rumah duka, almarhum Mayor CPL Anda Rohanda, satu dari 4 anggota TNI yang menjadi korban meninggal dunia akibat ledakan pemusnahan amunisi di Garut, langsung disolatkan sebelum akhirnya dimakamkan. Prosesi pemakaman berlangsung secara militer dan dihadiri oleh ratusan orang yang terdiri dari keluarga, kerabat, dan tetangga. Suasana haru pun pecah saat jenazah almarhum mulai dimasukkan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Menurut anak pertama almarhum, Kholis Fikri, dirinya terakhir bertemu ayahnya pada akhir bulan Februari lalu dan selalu intens berkomunikasi lewat telepon. Bapak orangnya gigih ya, disiplin. Sementara itu, keluarga prajurit TNI Kopda Eri Dwi Priyambodo yang menjadi korban ledakan amunisi kadaluarsa menggelar doa bersama atau tahlilan untuk mendoakan korban. Puluhan tetangga, kerabat, dan teman Kopda Eri Dwi Priyambodo terus berdatangan ke rumah duka di Dusun Banjarsari, Desa Kebumen,
Kecamatan Pring, Surat, Temanggung. Doa bersama atau tahlilan digelar usai pemakaman Kopda RI di TPU desa setempat. Tahlilan juga diikuti oleh anggota TNI dari Kodam 0706 Temanggung dan rekan korban saat bertugas di Puspalat TNI. Menurut Agus Pramono, paman korban, keluarga sangat terkejut mendengar kabar meninggalnya Kopda RI. Pemirsa, korban tewas dalam tragedi ledakan pemusnahan amunisi di Garut, Jawa Barat telah dipulangkan kepada keluarga. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya akan kita simak laporan rekan kami Hamzah Hasibuan dari RSUD Pamengpek. Ya pemirsa, saat ini kami sedang berada di ruang jenazah RSUD Pamengpek, Garut, Jawa Barat, di mana kami akan mengupdate terkait dengan informasi korban dari kecelakaan meledaknya amunisi tak layak pakai yang akan dimusnahkan oleh pihak TNI di Garut, Jawa Barat. Dan hingga saat ini kami mendapatkan informasi bahwa terdapat sekitar 13 korban yang terjadi dari peristiwa meledaknya amunisi tak layak pakai ini. Adapun keempat korban ini merupakan anggota TNI dan 9 orang lainnya ini merupakan korban sipil, di mana pada Selasa malam ini kami mendapatkan informasi bahwa ke-9 korban yang merupakan orang sipil ini sudah dikembalikan ke keluarganya masing-masing untuk disemayamkan, di mana pada Selasa malam ini terdapat 3 korban sipil yang sudah dibawa menggunakan ambulans langsung dari RSUD Pamengpek, Garut, Jawa Barat untuk nantinya disemayamkan di kediamannya masing-masing. Selain itu kami juga memantau bahwa terdapat beberapa pejabat yang hadir di RSUD Pamengpek untuk memberikan dukungan moral kepada para keluarga korban, yaitu ada Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan juga Pangdam 3 Siliwangi. Adapun terkait dengan kronologis peristiwa meledaknya amunisi tak layak pakai yang akan dimusnahkan oleh pihak TNI ini, pihak TNI AD ini juga masih terus melakukan investigasi lanjutan untuk mengetahui penyebab pasti dari meledaknya amunisi tak layak pakai ini. Dari Garut, Jawa Barat, Hamzah Hasibuan, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Pasca ledakan amunisi kedaluarsa di Garut, Jawa Barat, petugas melakukan sterilisasi di lokasi kejadian. Jalan menuju lokasi insiden di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong dijaga ketat aparat. Tempat kejadian perkara yang menewaskan 13 orang itu dipasang garis polisi. Anggota Komisi 1 DPR RI Dev Laksono meminta dilakukan penyelidikan menyeluruh terkait insiden yang menewaskan 13 orang ini. Kita tetap mendorong untuk investigasi dilaksanakan secara detail, secara intens ya. Setiap tahapan, setiap personil yang terlibat itu keterangannya didalami dan juga disampaikan secara berkala ke masyarakat melalui media. Sementara itu, Kadispen TNI AD Brigjen TNI Wahyu Dayana menegaskan akan bertanggung jawab atas insiden tersebut. TNI Angkatan Darat bertanggung jawab secara penuh untuk membantu semua proses penanganan dan pemakaman para korban, baik yang berasal dari jajaran TNI Angkatan Darat maupun yang berasal dari masyarakat sekitar. Dalam insiden ini 13 orang menjadi korban, 4 diantaranya merupakan anggota TNI, sedangkan 9 lainnya warga sipil. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Prime. Pemirsa, arus balik kendaraan wisatawan meninggalkan kota Bandung di gerbang tol Paster terpantau padat merayap. Kemacetan panjang lebih dari 3 km terjadi dan kondisi arus lalu lintas di kota Bandung sendiri masih terpantau padat. Bahkan terjadi antrean panjang kendaraan yang mencapai 3 km. Antrian panjang kendaraan menuju gerbang tol Paster mulai terlihat dari jembatan layang Pasupati. Ya, kita ke informasi berikutnya pemirsa. Korban tewas dalam kecelakaan kapal wisata di Pulau Tikus, Bengkulu terus bertambah. Sementara tim SAR menemukan fakta
bahwa jumlah penumpang dan ABK KM3 Putra mencapai 107 orang, bukannya 104 seperti yang dilaporkan sebelumnya. Sempat dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Bayangkara Kota Bengkulu. Satu korban kecelakaan kapal motor 3 Putra atas nama Sylvia Alfionita menghembuskan nafas terakhir. Jenazah korban langsung dibawa ke kampung halamannya di Desa Sambirejo, Rejang Lebong, Bengkulu. Dengan meninggalnya Sylvia, korban meninggal menjadi 8 orang, sementara 13 lainnya masih menjalani perawatan. Dari hasil pemeriksaan sementara, kecelakaan disebabkan oleh kapal yang mengalami mati mesin, miring hingga terbalik. Kapal tiba-tiba mengalami mogok atau mati mesin, sehingga saudara E di Betok menyuruh ABK untuk mengisi bensinnya. Tak selang lama terjadilah mogok mesin sebanyak 2 kali kejadian. Saat terjadi lagi mogok mesin yang ketiga kalinya, kapal dalam kondisi mati tiba-tiba berada dalam posisi miring dan terbalik. Selain itu, tim SAR gabungan juga menemukan bahwa jumlah penumpang dan ABK kapal yang sebelumnya terdata 104 orang ternyata 107 orang, dengan keterangan penumpang berjumlah 101 orang, ABK dan nakoda 6 orang. Dari Kota Bengkulu, Endro Duwirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya kapal wisata yang berlayar dari Pulau Tikus terbalik pada Minggu sore di perairan pantai Malaberu, Bengkulu. Kapal yang membawa 107 penumpang ini sempat mati mesin 3 kali sebelum akhirnya dihempas ombak dan terbalik. Kecelakaan kapal motor 3 Putra yang menelan 8 korban jiwa diduga disebabkan cuaca ekstrim serta mesin kapal mati. Selain itu, muatan kapal juga diduga overload. Sebelum terbalik, kapal sempat hilang keseimbangan. Seluruh korban langsung dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara serta RSUD Kota Bengkulu. Saat kejadian, kapal yang mengangkut 101 wisatawan, 5 ABK, dan 1 nakoda baru saja berwisata ke Pulau Tikus. Pihak berwenang masih berupaya mengumpulkan data dan melakukan pendapatan terhadap para korban. Dari Bengkulu, Endro Duwirawan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, korban tanah longsor di Jalan Belimau, Samarinda bertambah. 2 korban terakhir ditemukan meninggal dunia tertimbun tanah setebal 8 meter. Pencarian korban yang dilakukan sejak Selasa pagi akhirnya membuahkan hasil. 2 korban yang dilaporkan hilang akhirnya ditemukan di atas kasur setelah 4 ekskavator dikerahkan. 2 korban yang merupakan kakak adik ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Abdul Wahab Sejahrani, Samarinda. Dengan ditemukannya kedua korban, maka pencarian korban tanah longsor di Jalan Belimau, Kelurahan Lempake, Kota Samarinda dihentikan. Hari ini telah ditemukan semua. Hari ini kita temukan 2 dan saat ini sedang dibawa ke Rumah Sakit Umum untuk penanganan dan sesuai prosedur yang ada. Sebelumnya hujan deras yang mengguyur Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda mengakibatkan bencana longsor. Sebanyak 4 rumah warga tertimbun dan 4 warga menjadi korban, di mana 4 diantaranya meninggal dunia. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Andi Wirya, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, video seorang TKW asal Jember, Jawa Timur ditemukan dalam peti es oleh kepolisian Hanoi. Yang membuat heboh, TKW wanita ini ternyata masih hidup meski di dalam peti selama 2 hari. Viral di media sosial, sebuah video seorang TKW asal Jember bernama Sri Wahyuni ditemukan dalam peti es oleh kepolisian Hanoi dalam sebuah paket kiriman. Setelah dilihat, ternyata TKW tersebut bekerja di Kamboja secara ilegal. Dalam keterangan disebutkan Sri Wahyuni adalah TKW yang dikabarkan hilang oleh keluarganya tahun 2024 saat bekerja di luar negeri sejak tahun 2023. Menanggapi kabar tersebut, Kepala Tenaga Kerja Jember mengaku sejauh ini pihaknya belum mendapatkan konfirmasi.
Mestinya Roy Suryo ini yang tahu ini, para ahli-ahli IT itu. Kalau saya kan tidak bisa memastikan bahwa itu benar apa tidak, itu bagaimana dan lain sebagainya kan belum. Tapi yang pasti kita pemerintah ketika sudah menyebut KBRI tentunya dari sana langsung berkomunikasi dengan Menteri P2MI minimal ya Pak Karding minimal sudah sounding kita untuk segera diurus itu perpulangannya kan seperti itu. Kendati demikian, pihak Disnaker Jember akan terus melakukan pelacakan TKW tersebut berangkat secara non-prosedural. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, tren lapor Kang Deddy Mulyadi tidak hanya diikuti oleh para orang tua, namun juga diikuti oleh anak-anak. Seperti halnya pasangan selebritis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, di mana sang anak melaporkan ibunya ke Deddy Mulyadi karena kerap bermain handphone. Kang Deddy, ini Kang Deddy nih ada yang belum mandi nih. Terus nih Kang Deddy nih, tuh lihat tuh. Tren lapor Kang Deddy Mulyadi semakin ramai. Tak hanya diikuti oleh para orang tua, tetapi juga anak-anak. Seperti halnya baru-baru ini anak pasangan selebritas Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Rafathar Balik Ahmad, melaporkan ibunya ke Kang Deddy Mulyadi. Lewat sebuah video yang diunggah di akun Instagram @raffinagita1717, Rafathar melaporkan sang ibu atau yang kerap disapa Mama Gigi lantaran balas mandi, balas makan, dan kerap main handphone. Dan bahkan Rafathar sendiri meminta Kang Deddy Mulyadi untuk menjemput ibunya ke barak militer. Kang Deddy, ini Kang Deddy nih ada yang belum mandi nih. Terus nih Kang Deddy nih, tuh lihat tuh. Nah, lagi bujang gini, belum mandi. Jorok banget nih Kang Deddy nih. Bawa aja. HP mulu Kang Deddy nih, lihat nih Kang Deddy nih. Parah banget Kang Deddy. Kang Deddy tuh lihat. Harusnya mama tuh minum kopi di Shanghai. Kang Deddy lihat deh, Kang Deddy tuh parah nih. Lu harus lagi minum kopi di Shanghai, tapi nanti mama ke militer aja, ke militer nih. Video ini kemudian diunggah kembali oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi lewat akun Instagram pribadinya. Unggahan ini pun langsung mengundang beragam komentar dari netizen. Seperti diketahui, program barak militer yang diinisiasi oleh Deddy Mulyadi diterapkan untuk remaja bermasalah yang bertujuan membentuk karakter disiplin, mandiri, serta mengembalikan jati diri sebagai generasi penerus bangsa. Meski menuai pro dan kontra, program ini mendapatkan perhatian dari banyak pihak, bahkan menjadi viral di media sosial hingga muncul tren lapor Kang Deddy Mulyadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya lapor Gubernur Deddy Mulyadi untuk dibawa ke barak TNI kini jadi tren di media sosial. Sejumlah orang tua menggunakan cara tersebut untuk mendisiplinkan anaknya. Anak-anakku nggak mau mandi. Nggak mau mandi. Siapa yang anak-anakku nggak mau makan? Nggak mau makan. Ayo. Siapa yang nggak mau tidur? Siapa yang susah bangun? Ayo, siapa yang nggak mau ke sekolah? Ini juga nih, Pak. Anak perempuan ini terlihat ketakutan saat sang ibu menunjukkan video Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang sedang membahas anak nakal. Ia semakin panik ketika dalam video, Demul berkata akan menjemput anak nakal yang tak patuh dengan orang tua. Makan, malas ke sekolah, awas loh. Pak Gubernur datang nanti ke rumahnya ngejemput. Anak ini akhirnya menangis karena tak mau dijemput Demul dan takut dibawa ke barak militer. Jangan main HP ya. Sekali lagi, jangan main HP. Nanti kalau main HP terus nggak bisa dilarang, marah-marah sama papa dan mamanya, papi dan maminya. Tak ketinggalan, orang tua yang anaknya terlalu sering bermain HP juga menggunakan video Demul untuk mendisiplinkan sang anak. Diambil nih, yang cantik dan yang gantengnya dibawa nanti. Anak perempuan ini pun terlihat ketakutan dan tak mengaku kalau ia sering bermain handphone. Datang ke sana. Enggak main HP. Pak Deddy, nyok HP Pak Deddy. Nah, kalau nyok HP.
Semakin banyak orang tua yang menggunakan Demul untuk mendisiplinkan anak, mulai dari menghentikan anak main game online atau bermain HP, hingga menyuruh anak belajar. Siapa yang anak-anakku nggak mau mandi? Si Zio sama si Raja. Anak-anakku nggak mau makan. Nih si Zio nih Pak nih yang nggak mau makan. Dua bocah lelaki ini juga menangis karena diadukan ke Demul akibat susah mandi dan makan. Kalau disuruh tidur ya. Awas ya. Kalau sampai melawan orang tuanya. Tuh, nggak boleh melawan. Setelah diperlihatkan video Demul, kedua bocah ini pun menurut. Mau, si Raja sama Jo. Anda masih bersama kami di iNews Prime. Pemirsa, video mediasi antara sejumlah pengusaha lokal yang diduga mengancam dan mengintimidasi pengusaha asing agar dilibatkan pada pembangunan proyek strategis nasional viral di media sosial. Terkait hal itu, Polres Cilegon akan menindak tegas ormas maupun LSM hingga oknum yang melakukan aksi premanisme. Harus jelas tanpa ada lelang. 5 triliun untuk Kadin, 3 triliun untuk Kadin tanpa ada lelang. Bagi. Selesai. Sebuah video mediasi antara sejumlah pengusaha lokal yang diduga mengancam dan mengintimidasi pengusaha asing agar dilibatkan dalam pembangunan proyek strategis nasional viral di media sosial. Dalam video tersebut, sejumlah pengusaha lokal yang mengatasnamakan organisasi pengusaha Kota Cilegon diduga mengintimidasi seorang pengusaha dari salah satu perusahaan petrokimia dengan meminta dilibatkan dalam proyek perusahaan senilai triliunan rupiah kepada pengusaha asing tanpa lelang. Menyusul viralnya video tersebut, Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indranata Negara akan menindak tegas organisasi ormas maupun LSM hingga oknum yang berkedok premanisme. Berkaitan dengan premanisme ini, Polres Cilegon berkomitmen sesuai dengan perintah Pak Kapolri dan Pak Kapolda Banten, kita tindak tegas ormas-ormas yang berkedok premanisme, kemudian juga LSM juga, oknum-oknum yang berkedok premanisme, itu juga kita tindak tegas apabila ada di wilayah hukum Polres Cilegon. Sementara itu, Kapolres Cilegon juga telah memediasi antara kedua belah pihak agar tidak ada pengancaman maupun intimidasi terhadap proyek strategis nasional. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, aksi premanisme yang marak di sejumlah daerah membuat resah warga. Pemerintah pun membentuk Satgas Premanisme untuk menjaga keamanan warga. Aksi premanisme marak terjadi di berbagai daerah. Bentuk premanismenya pun beraneka ragam, salah satunya berkedok organisasi masyarakat atau ormas. Tak hanya itu, ternyata premanisme juga berkedok juru parkir, salah satunya yang terjadi di kawasan perbelanjaan di Tamrin, Jakarta Pusat. Aksi premanisme ini langsung diamankan oleh polisi yang menyamar menjadi korban. Pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto, resah terhadap aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas. Lantaran hal ini menciptakan iklim kurang kondusif di kalangan pengusaha. Terus terang kita juga merasakan keresahan karena seharusnya tidak boleh aksi-aksi premanisme yang apalagi dibungkus dengan organisasi-organisasi tertentu, mengatasnamakan organisasi-organisasi masyarakat, tetapi justru tidak menciptakan iklim berusaha yang kondusif. Pemerintah pun langsung bergerak cepat membentuk Satgas Anti Premanisme yang dipimpin oleh Menko Polkam. Sejumlah sanksi disiapkan bagi preman yang berkedok ormas, salah satunya pencabutan izin ormas. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, Satgas Premanisme berada di bawah kepemimpinan Menko Polkam Budi Gunawan. Satgas ini akan bekerja sama dengan pemerintahan daerah dan menteri-menteri terkait. Salah satunya adalah Kementerian Dalam Negeri. Jadi Satgas ini lebih utamanya adalah bagaimana menegakkan aturan-aturan yang sudah ada. Jadi siapa yang berbuat apa. Sekali lagi, yang kalau pidana ya otomatis penegak hukum kepolisian. Kalau yang berbadan hukum dari Kementerian Hukum. Kemudian kalau yang terdaftar di Kementerian Negeri, otomatis dari Kementerian Negeri. Salah satu sanksinya adalah membuat surat untuk melepaskan status keterdaftarannya. Nah, apa resikonya ya ormas-ormas yang tidak terdaftar, yang dinyatakan tidak terdaftar ini tidak mendapatkan pelayanan. Ya, aksi premanisme dinilai telah mengganggu iklim usaha sehingga membuat investor enggan masuk ke Indonesia. Banyaknya aksi ormas yang kebablasan membuat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang merevisi Undang-Undang Ormas. Buntut arogansi dan premanisme ormas di sejumlah wilayah, muncul wacana merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Revisi untuk mempercepat pembubaran ormas yang dinilai kerap mengganggu keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang merevisi Undang-Undang Ormas. Menurut Tito, banyak peristiwa ormas yang kebablasan sehingga harus ada pengawasan dan audit keuangan yang ketat. Namun, undang-undang bersifat dinamis sehingga perubahan situasi juga bisa memengaruhi isi dan pelaksanaan undang-undang. Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno juga menegaskan bahwa pemerintah perlu segera mengambil tindakan tegas terhadap aksi premanisme oleh oknum anggota ormas untuk memberikan kepastian pada dunia usaha akan iklim investasi di tanah air. Gangguan terhadap pelaku usaha di sektor investasi itu sama saja dengan mengganggu target pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8% tersebut. Nah, oleh karena itu kita harus segera melakukan tindakan terhadap aksi-aksi premanisme yang sering berkedok ormas tersebut. Sinyal pada dunia usaha kepada pelaku investasi bahwa Indonesia itu tidak akan mentolerir dalam tanda petik aksi-aksi koboi ya premanisme yang sering berkedok ormas tersebut. Nah, selain itu juga terakhir saya juga ingin menyambut dengan gembira pernyataan dari Mendagri yang menyatakan bahwa beliau siap untuk melakukan evaluasi terhadap undang-undang ormas ya untuk memperkuat aspek pengawasannya. Saya menyambut gembira meskipun saya rasa jika penegakan hukum dilakukan secara kuat dan konsekuen ya perubahan legislasi itu mungkin tidak perlu. Yang penting di lapangan pengawasan dan penegakan hukumnya itu bisa dilaksanakan secara konsekuen. Lancarnya investasi dipengaruhi dua syarat utama, yakni jaminan keamanan dan kepastian hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam program Rakyat Bersuara, nama Hercules menjadi sorotan karena organisasi kemasyarakatan atau Ormas GRIP yang dipimpinnya kerap dituduh sebagai biang kerok keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu terkait isu GRIP di-backing oleh Prabowo juga dibantah oleh kuasa hukum Hercules. Pernah saudara ya Haji Maun Hercules atau klien kami menyatakan Ormas GRIP di-backing oleh Pak Presiden Prabowo. Tidak pernah ada statement itu. Oke rekan, saya kan tidak bilang pernah ada statement itu. Nah, berarti Anda kan membangun opini publik malam tapi ini. Kan video yang ada ya kan bahwa hanya 2 orang yang bisa memerintah saya. Kan di video yang beredar. Itu Bang Hercules yang ngomong seperti itu. Bang Hercules pernah bilang begitu. Gimana? Ya, hanya ada 2 yang bisa memerintah saya. Ya, Pak Prabowo dan Gus Miftah saat itu. Pak Prabowo masih jadi Menhan. Nah, itu. Jadi ya, tapi sekarang malam ini Anda menyampaikan di hadapan jutaan pemirsa kayak seolah-olah Anda membangun opini bahwa Hercules klien kami itu di-backing oleh Pak Presiden Prabowo gitu. Enggak Bang, kan saya tadi kan menjawab Bang Nahak. Artinya kan saya mau menjelaskan apa ya, artinya saya minta Anda cabut pernyataan seperti itu. Ya, sekarang di jutaan pemirsa nih, jangan sampai nanti jadi hal yang berubah nih gitu loh. Tapi Anda mengatakan itu tadi. Kan seolah-olah, itu kan opini publik, opini kita kan seolah-olah kan misalnya nih ya. Kalau opini publik yang bicara tuh publik, kalau di sini yang bicara Anda. Gitu loh, bukan publik, yang bicara Anda. Saya kan hanya menyampaikan ketika kami berangkat ke Bareskrim
ke Polri dan ke Komisi 3 kan dasarnya kan itu yang kami sampaikan. Ke Komisi 3 juga itu yang kami sampaikan. Dasarnya apa? Dasarnya bahwa Pak Haji Hercules ini klien kami di backing oleh Presiden. Makanya Anda roadshow kemana-mana gitu. Kami tidak bilang bahwa Pak Prabowo membacking. Barusan Anda bilang loh, ini jutaan pemirsa dengar loh. Kalau saya katakan misalnya langsung begitu, baru Anda ini suka membangun opini gitu loh ya, saya lihat ya, seolah-olah. Saya tidak kita kan orang hukum, opini, Bang. Kita orang hukum loh. Ya, bicara betul, harus bisa dibuktikan secara fakta loh, ya. Ya banyak videonya, Banyak, ada videonya. Coba tolong tayangkan satu di mana klien saya Haji Hercules menyatakan ormas atau saya di backing oleh Presiden. Tolong. Saya tidak bilang begitu, Bang. Ingat, sekali lagi saya jelaskan, saya tidak bilang bahwa Hercules dibackingi oleh Pak Prabowo. Saya tidak pernah bilang itu. Berarti saudara cabut ucapan saudara supaya jelas, jangan sampai jangan sampai gaduh lagi. Harus gaduh lagi. Karena statement saudara yang menyatakan Pak Hercules atau Grip dibackingi sama Pak Prabowo sebagai presiden. Saya tidak bilang begitu, Bang. Justru itu dicabut dulu pernyataannya. Ya, dicabut. Karena ini Bapak ini orang hukum loh. Cabut dulu pernyataannya. Pernyataan yang mana? Loh, menyatakan bahwa Pak Hercules atau Grip itu dibackingi oleh Pak Prabowo. Saya tidak bilang. Tadi saudara menyatakan demikian. Tadi seolah-olah dia bilang. Seolah-olah, tapi ini kan membangun opini sesat. Menggiring opini publik. Bang, publik juga udah cerdas, Bang. Kita tidak coba membangun opini publik. Saya tidak. Saudara Rapkan, bukan keahlian saya ini menyangkut nama baik seorang Hercules dan nama baik seorang Hercules dan Grip. Kita tidak mau juga bahwa yang namanya presiden membacking suatu organisasi dan itu tidak pernah ada keluar dari mulutnya Pak Haji Hercules bahwa Pak Presiden membackingi Hercules ataupun Grip. Saya pun tidak pernah bilang, Bang. Saudara kan seolah-olah. Jangan dipelintir lah, Bang. Loh, kalau seolah-olah itu kan ini kan jangan membuat saya untuk mengeluarkan pernyataan itu. Janganlah, Bang. Loh, tadi sampaikan, makanya saya bilang klarifikasi dulu, jangan sampai ini menjadi opini sesat. Saya nggak bilang kok. Biar publik yang menyimpulkan ya, tapi nanti biar menuju tanah suci, pemirsa, mobilitas jamaah haji didukung oleh armada bernama Bus Sholawat. Kendaraan gratis yang beroperasi 24 jam ini siap mengantar dan menjemput jamaah calon haji Indonesia untuk menunaikan sholat 5 waktu. Bus Sholawat merupakan layanan transportasi yang telah disediakan syarikah penyedia layanan jemaah haji. Kursi bus berkapasitas 45 hingga 50 kursi. Fasilitas Bus Sholawat hanya dimiliki oleh jemaah haji Indonesia yang sudah berjalan sejak tahun 2008. Moda transportasi City Bus yang mayoritas berwarna kuning ini juga digunakan untuk mobilitas jemaah haji di Masyair. Saat jemaah melaksanakan puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Jadi per 400 sampai 450 jamaah kita siapkan bis satu unit. Itu kita anggap nanti memadai yang akan memberikan pelayanan jamaah dari pemondokan atau dari hotel ini ke Masjidil Haram 24 jam, termasuk dari sisi pelayanannya juga sama. 24 jam nanti ada petugas baik di halte maupun di terminal yang akan melayani jamaah kita menunaikan ibadah sholat 5 waktunya. Sementara itu, bus yang diperuntukkan bagi jemaah lansia dan disabilitas hanya berkapasitas terbatas karena di bagian tengah bus hanya berisi 4 kursi khusus. Petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi sudah membagi pelayanan Bus Sholawat ini ke dalam 3 halte, di mana ada 27 rute untuk 4 wilayah. Fenomena barang tertinggal kerap terjadi pada jamaah calon haji Indonesia selama berada di Madinah, Arab Saudi. Jamaah tak perlu khawatir, layanan perlindungan jamaah daerah kerja Madinah hadir untuk mengatasi masalah tersebut. Perpindahan jemaah dari Madinah ke Mekah tercatat 206 kloter atau sekitar 80.107 jemaah sudah tiba di Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, 11.230 jemaah sudah tiba dari Madinah ke Mekah. Fenomena barang tertinggal menjadi masalah yang nyaris tak terhindarkan. Barang seperti tas, koper, kursi roda, ponsel, bahkan uang tunai kerap ditemukan tertinggal baik di hotel ataupun kawasan Nabawi.
Mengatasi persoalan tersebut, layanan perlindungan jemaah atau Linjam menerapkan sistem koordinasi lintas sektor terstruktur, mulai dari sektor 1 hingga 5 daerah kerja Madinah. Jika ada barang yang tertinggal atau ditemukan, datanya akan langsung dibagikan dalam grup aplikasi percakapan untuk ditindaklanjuti. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bersilaturahmi dengan dosen pembimbingnya saat kuliah di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pertemuan tersebut diduga menjadi jawaban atas cuitan dari Dr. Tifa di media sosial X. Presiden ke-7 RI Joko Widodo bersilaturahmi dengan dosen pembimbingnya saat kuliah di Universitas Gadjah Mada, Bapak Insinyur Kasmujo. Hal tersebut ia unggah melalui akun Instagramnya sekitar Selasa sore. Tapi tempatnya Bapak juga cuma begini. Dalam keterangan unggahannya, Jokowi menyebut Insinyur Kasmujo saat ini berusia 75 tahun dan mendoakan agar dosen pembimbingnya tersebut selalu diberikan kesehatan. Unggahan Jokowi ini seolah menjawab dari cuitan Dr. Tifa pada Selasa pagi yang mempertanyakan keberadaan Insinyur Kasmujo. Dalam cuitan ini, Dr. Tifa juga mengajak netizen untuk mencari Insinyur Kasmujo.